Assalamualaikum, hai. Wilujeng Sumping Sugeng Rawo, salam engkata bewaya, salam tuku, rahajeng rawo, dan selamat datang VTubers. Sebelumnya aku sudah bahas seputar berbagai insiden pembajakan misterius siaran televisi. Dan sekarang aku akan bahas hal yang sama, namun yang terjadi pada siaran radio. Hal-hal aneh tak terduga di dunia ini banyak yang membuat kita tercengang. Baik kejadian itu terjadi secara langsung dengan kita melihatnya, atau tidak langsung yang berarti kita tidak melihatnya. Fenomena gangguan misterius pada radio memungkinkan termasuk ke dalam salah satu kejadian secara langsung, namun kita tak melihatnya hingga menjadi sebuah tanda tanya. Dan berikut rangkuman insiden dan kejadian misterius pada siaran radio. Telepon misterius dari mantan karyawan Area 51. Kejadian ini terjadi pada tanggal 11 September tahun 1997, yang mana pada saat itu sedang diputar tayangan radio yang bernama Coast to Coast AM. Acara radio tengah malam yang membahas mengenai misteri yang terjadi di dunia. Acara tersebut dibawakan oleh Art Bell. Kebetulan yang sedang dibahas saat itu adalah mengenai Area 51. Kalian yang nggak tahu apa itu Area 51? Area 51 itu merupakan sebuah daerah terlarang dan terisolasi yang sampai sekarang tak diketahui apa isi dari area tersebut. Art Bell saat itu mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Area 51. Pria tersebut terdengar ketakutan seperti orang yang sedang kebingungan dan berkata bahwa dia tak memiliki waktu banyak. Pria itu kemudian akan berbicara mengenai alien dan mengatakan rencana rahasia pemerintah bahwa mereka akan memusnahkan sebagian besar penduduk di dunia agar lebih mudah dikontrol. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and Setelah mendengar kabar mengejutkan itu, mendadak sambungan pada pria itu terputus karena sinyal satelitnya hilang. Hal itu membuat Art Bell dan para pendengarnya kebingungan dan bertanya-tanya. Namun setelah sinyalnya pulih, pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Area 51 itu tak pernah menelpon lagi. Namun setelah sekian lama, pada tanggal 28 April tahun 1998, Art Bell kembali ditelepon oleh orang yang mengaku pernah menelponnya pada tahun 1997 yang lalu. Dan dia kembali mengatakan bahwa teleponnya dulu ialah suatu kebohongan. Dari sini timbul pertanyaan, apakah benar yang menelpon tahun 1998 itu memang benar-benar orang yang sama dengan yang menelpon tahun 1997? Pasalnya, nada dan gaya bicara dari orang ini juga berbeda dengan orang yang menelpon tahun 1997. Meski suaranya agak-agak mirip. particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military, the government knows about them, and Ada salah satu teori, bisa jadi hal ini memang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup agenda rahasianya agar jangan sampai bocor ke publik. Entah apa yang terjadi pada penelpon pertama apabila penelpon kedua tersebut merupakan orang yang berbeda. Ada yang berspekulasi bisa jadi dia disingkirkan karena dianggap mengganggu dan akan membocorkan rahasia pemerintah. Hingga kini, baik penelpon pertama maupun penelpon kedua, identitasnya masih belum diketahui. Sementara itu, Art Bell diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 13 April tahun 2018 yang lalu. Saat meninggal, usia Art Bell saat itu adalah 72 tahun. Tak diketahui kenapa penyebab pasti dia meninggal dunia dan penyebab kematiannya diumumkan karena sakit. Art Bell memang memiliki penyakit paru-paru sebelum dia meninggal. Namun pada tanggal 1 Agustus 2018, penyebab kematian dari Art Bell ternyata adalah overdosis obat-obatan, ditambah dengan hipertensi dan penyakit paru-parunya. Radio hantu Rusia.
Salah satu stasiun misterius dari Rusia bernama MGB diduga telah menyala hampir selama 4 dekade. Akan tetapi yang menjadi misteriusnya adalah tak pernah ada orang yang mengaku telah mengoperasikannya. Saluran siaran tersebut dikabarkan tersiar selama 24 jam penuh dalam sehari dan seminggu penuh sejak tahun 1982. Anehnya, suara yang disiarkan dalam saluran radio MGB merupakan nada-nada monoton yang membosankan, sehingga orang-orang juga menjulukinya sebagai The Buzzer. Terkadang setelah nada monoton itu terdengar, selanjutnya akan diikuti oleh suara peluit setiap beberapa detik. Bahkan sekitar sekali atau 2 kali dalam seminggu akan muncul suara seseorang yang mengucapkan frasa secara acak dalam bahasa Rusia. Setelah adanya suara-suara tersebut, siaran radio tersebut akan mengeluarkan suara dengungan. Saluran radio ini cukup ramai diperbincangkan oleh penggemar radio di dunia. Tak sedikit pula dari mereka yang berspekulasi tentang stasiun radio misterius ini. Stasiun radio MGB memancar dari 2 lokasi di Rusia, itu daerah Petersburg dan Moskow. Radio tersebut beroperasi pada frekuensi yang relatif rendah, atau dikenal dengan gelombang pendek yang dapat menempuh jarak jauh. Hal itu membuat stasiun radio ini dapat didengar oleh semua orang di dunia dengan menyetel frekuensi 4625 kHz. Meski sebenarnya siaran radio ini tak menyiarkan sesuatu yang menarik, tetapi para penggemar radio dan orang-orang percaya adanya teori konspirasi dari radio misterius ini. Berikut kita cari tahu teori-teorinya. Yang pertama ada teori dead hand. Salah satu teori yang paling masuk akal adalah radio MGB ini dikenal dengan saluran dead hand. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu dead hand adalah suatu sistem kontrol yang mana jika ada serangan nuklir dari negara lain, maka radio MGB ini akan otomatis berhenti menyiarkan dan hilangnya suara aneh tersebut, yang kemudian melancarkan balasan secara otomatis. 2. Digunakan oleh alien atau hantu. Ada yang berspekulasi bahwa radio ini merupakan alat untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa atau alien. Selain itu, ada pula yang mengait-ngaitkan radio ini alias radio MGB ini digunakan oleh hantu, dan banyak yang menjuluki radio ini adalah radio hantu. Terlepas dari semua teori itu, satu hal yang menjadi misteri. Tidak ada yang tahu apa pesannya dan bagaimana cara memecahkan kode misterius itu sampai saat ini. Itulah bahasanku pada video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment videonya. See you next time. Hatur nuhun, matur sukma, kudu semangat, matur nuhun, terima kasih, dan terima kasih. Wassalamualaikum.